Apakah ada kuasa mengusir roh jahat dalam kekristenan? Jawabannya, jelas ada. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan kita punya kuasa di dalam namanya. Amin. Nah, saya akan mulai dari satu pertanyaan. Pernahkah saudara merasa takut akan kegelapan? Banyak orang melihat gelap takut ya. Nah, mungkin pada waktu Anda masih anak-anak, Anda pernah takut terhadap kegelapan. Maka bersembunyilah di bawah kloset kamar, atau bahkan ada yang bersembunyi di bawah ranjang pada malam hari. Namun menariknya memang, saat ketakutan akan kegelapan yang paling umum terjadi itu justru pada waktu umur anak-anak, umur antara 4 hingga 7 atau 8 tahun. Nah, sebuah survei pendapat umum mengungkapkan bahwa 5% orang dewasa ternyata masih memiliki ketakutan yang tidak masuk akal. Di mana mereka takut akan kegelapan, mereka takut sesuatu yang harusnya nggak ditakutkan. Nah, ketakutan yang traumatis akan hal-hal tak terlihat dalam kegelapan disebut nyctophobia. Tentu saja kebanyakan orang tidak khawatir tentang alien. Mereka pikir ya itu kan cuma di film. Lalu hantu-hantu, pocong atau mungkin hantu Cina yang lompat-lompat seperti itu. Nah, yang nggak ada ditakutkan lah. Tetapi satu hal yang terjadi begini. Memang tidak ada klaim mengenai makhluk tersebut bisa tiba-tiba muncul di malam hari. Namun ketika banyak orang mentertawakan semua klaim ini nggak benar dan sebagainya, perlu dicatat bahwa Alkitab sendiri menyarankan bahwa ada memang kekuatan yang gelap di mana roh-roh jahat itu bekerja di dunia ini, mengganggu manusia dan menyebabkan kecemasan yang nyata. Apa itu? Roh jahat. Alkitab menjelaskan bahwa seorang malaikat yang sempurna bernama Lucifer dulu diusir dari surga. Yesaya 14 ayat ke-12 dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lalu di Wahyu 12 ayat ke-7 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Lalu pertanyaannya, kemanakah setan pergi ketika ia diusir? Jawabannya, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat pemberontak lainnya. Tertulis di ayat yang ke-9. Setan adalah seorang penipu, saudara. Menurut Alkitab, malaikat-malaikat yang telah jatuh membuat markas-markas mereka di bumi. Alkitab juga menjelaskan bahwa makhluk-makhluk ini tidak hanya dapat mengganggu orang-orang, namun juga merasuki orang-orang. Contohnya, Kristus menyuruh murid-muridnya untuk mengusir setan-setan. Ada di Markus 16 ayat ke-17. Lalu Rasul Paulus bertemu dengan seorang wanita muda dengan roh tenung, yang dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ada di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-16. Nah, agar lebih jelas, kebanyakan pengalaman-pengalaman ngeri di malam hari bukanlah pengalaman yang seperti apa, saudara, dan dapat dijelaskan dengan mudah. Kita lihat, ya simple ya. Kadang ada seekor kucing yang bisa saja melompat di atas lemari dan menjatuhkan sesuatu ke lantai. Juga benar apabila tingkah laku aneh beberapa orang hanyalah hasil dari ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh mereka sih memang. Namun, menurut Alkitab ada kalanya ketika orang-orang menyerahkan diri mereka kepada malaikat-malaikat jahat, kan ada orang yang juga nggak percaya Tuhan. Mereka malah minta pendapat atau minta jawaban, pergi sembayang ini, sembayang itu, cari kuasa kegelapan. Hati-hati saudara, roh-roh gelap ini dengan tingkat dan cara yang berbeda-beda dapat mengambil alih pikiran kamu secara sebagian atau total. Maka nggak heran orang yang suka main dengan kuasa kegelapan seringkali mengalami yang namanya depresi. Nah, sekarang kita lihat, siapa itu setan? Setan adalah seorang penipu dan dapat menggunakan cara-cara yang halu untuk mengganggu dan menggoda kita dari keselamatan Kristus. Mereka jarang bergantung pada tindakan-tindakan menakutkan untuk mempengaruhi kita. Namun seringkali dia bekerja dengan diam-diam untuk membuat hidup kita menjadi berantakan. Jika Anda percaya dan Anda saat ini sedang diganggu oleh roh jahat, baik dengan godaan-godaan halus secara terus-menerus, atau gangguan fisik, atau bahkan kerasukan. Pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang dapat diperbuat untuk menaklukkannya? Atau dengan kata lain, apakah ada kuasa untuk mengusir roh jahat dalam kekristenan? Jawabannya jelas ada. Dan kuasa mengusir setan datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus. Katakan amin. Markus 16 ayat ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Nah saudara, kita menemukan jawaban dengan melihat kehidupan daripada Yesus Kristus. Tertulis di Markus 1 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Dikatakan di ayat berikutnya. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu tertulis di ayat ke-26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Nah saudara, Kristus tidak menghabiskan waktu yang lama untuk berbincang-bincang dengan iblis. Ia langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Saksi-saksi akan kejadian ini bahkan berkata, wow, ia berkata dengan penuh kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Tentu ayat 27 tadi ya. Nah jika Anda sedang diserang oleh roh jahat, apa yang harus saudara lakukan? Nah saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, mintalah pertolongan kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu usir setan demi nama Yesus. Berdoalah kepada Tuhan untuk sebuah kebebasan. Jadilah sedekat mungkin dengan Tuhan, dengan bertobat dari segala dosa dalam kehidupan saudara, dan dengan membaca Alkitab rutin, teratur, setiap hari. Hidup di dalam firman, masuk ke hadirat Tuhan dengan menaikkan doa puja penyembahan. Nah, ketika saudara menemukan diri Anda lemah secara spiritual dan siap untuk menyerah, maka saudara sekali lagi kembalilah kepada kebenaran Alkitab dan janji-janji firman Tuhan agar terbaharui lagi, agar spiritual kita, kerohanian kita dibangkitkan kembali. Jadi saudara, kita perlu kepenuhan Roh Kudus, makanya kita harus minta Roh Kudus penuhi kita setiap hari. Nah, bila Anda saudara membutuhkan pertolongan khusus, maka sudah bisa datangnya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja untuk didoakan. Bila Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati dan memakai saudara. Nah, terakhir dan yang paling penting, ambil waktu setiap hari untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengingat bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maka kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan kekuatan-kekuatan yang jahat. Dan kita harus menjadi terang bagi sesama. Nah saudara bisa baca di Efesus 6 ayat 10-20 untuk lebih dalam lagi. Dan jangan pernah lupa, kapanpun iblis mencoba menggoda atau mengganggu kita, maka saudara harus ingat bahwa kita, Anda, saudara, saya, kita berasal dari Allah. Dan roh yang ada di dalam kita, saudara, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.